Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Kalian tentu bertanya-tanya kenapa kalian mendapatkan mata kuliah TIK untuk anak usia dini. Dan juga nantinya kalian akan mendapatkan TIK umum, jadi hanya teknologi informasi dan komunikasi saja. Jadi perbedaannya adalah kalau di TIK untuk anak usia dini ini yang akan kita pelajari lebih mengkhusus. Yang akan kita pelajari adalah konsep dasar TIK, manfaatnya, implementasinya, dan dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya di pendidikan anak usia dini. Internet untuk pendidikan serta pengembangan media pendidikan anak usia dini berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dari SD, SMP, dan SMA tentu kalian sudah mendapatkan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, ataupun ketika SMA mungkin sudah dihapus ya kalau untuk angkatan kalian. Langsung saja kita akan mulai pembelajaran untuk kali ini. Nah, sebelum lanjut, mungkin sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan teknologi, karena ia sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Dulu sebelum adanya teknologi, manusia mengerjakan sesuatu masih serba manual atau serba menggunakan kekuatan fisik ataupun benda-benda yang biasa saja. Dulu sebelum adanya teknologi, manusia tidak bisa mengirim surat. Tapi ketika ada teknologi, mulai dari mengirim surat, bekerja, dan lain sebagainya, manusia bisa mengirim surat melalui kantor pos, dan surat yang dikirim pun baru sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kemudian. Tetapi semenjak teknologi telah diciptakan, semua pekerjaan manusia jadi lebih mudah. Sekarang untuk mengirim informasi hanya memerlukan waktu beberapa menit, bahkan beberapa detik saja. Tidak hanya itu, pekerjaan manusia pun sudah banyak dikerjakan oleh mesin dan manusia hanya bertugas untuk mengoperasikan mesin tersebut. Bisa dibayangkan ketika pandemi ini ada, ketika pandemi ini berlangsung, kita belum punya teknologi. Jadi kita hanya mengandalkan hal-hal yang sifatnya manual. Jadi harus tatap muka, harus ke sekolah juga. Tentu kalau ada pandemi seperti ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran. Itu salah satunya. Kita mulai dari definisi atau pengertian teknologi secara umum. Jadi pengertian teknologi secara umum itu adalah ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah atau pekerjaan yang terdapat di kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, informasi. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Nah, dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar selalu terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian teknologi, apa itu pengertian informasi, dan apa itu pengertian komunikasi. Dan apa itu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Atau bahkan, untuk saat ini,
Bapak akan menjelaskan tentang apa itu teknologi informasi dan apa itu teknologi komunikasi, karena ini dua hal yang berbeda namun sangat berkaitan untuk saat ini. Kita mulai dari definisinya. Ini akan dibagi menjadi tiga. Jadi dari definisinya, dari sisi alat yang digunakan, dan juga dari sisi fungsinya itu seperti apa. Nah, yang pertama, definisi teknologi informasi atau biasa disebut teknologi komputer. Alter pada tahun 1992 mendefinisikan bahwa teknologi komputer atau teknologi informasi itu adalah mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. Yang kedua, menurut Kamus Oxford tahun 1995, teknologi informasi atau teknologi komputer itu adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Yang ketiga, Hug dan Kill tahun 1996 menyatakan bahwa teknologi informasi ataupun teknologi komputer itu adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Selanjutnya ada Martin mengemukakan definisinya pada tahun 1999. Teknologi informasi itu tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Jadi ini sudah mulai berkembang pengertian teknologi informasi atau komputer itu disangkut pautkan dengan teknologi komunikasi, karena memang keduanya ini tidak bisa dipisahkan atau memang mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Selanjutnya, Lucas tahun 2000 menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Selanjutnya yang keenam, William dan Sawyer menyatakan bahwa teknologi informasi atau komputer adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Ini akan berkaitan dengan jaringan internet pada akhirnya. Selanjutnya yang ketujuh ada Martin pada tahun 2002 menyatakan bahwa TI tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Ini hampir sama juga ini. Selanjutnya, jadi bisa disimpulkan dari ke-7 pernyataan atau definisi dari para ahli tersebut, kesimpulannya bahwa teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Lanjut ke definisi teknologi komunikasi. Langsung bahwa pengertiannya atau definisinya adalah sebuah perangkat keras di dalam sebuah struktur organisasi yang memiliki nilai-nilai sosial. Nantinya perangkat keras tersebut dapat mengumpulkan, memproses, serta saling tukar-menukar informasi bersama individu-individu yang lain. Tentu dari pengertian ini kalian pasti akan bertanya-tanya. Sepertinya sama saja Pak, antara teknologi informasi atau teknologi komputer itu dengan teknologi komunikasi. Terus bedanya apa? Oke, itu kita lihat dari sisi definisinya seperti itu. Karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa ini memang sangat erat kaitannya. Selanjutnya
kita lihat teknologi informasi atau komputer dari sisi alat yang digunakan. Kalau dilihat dari sisi alat yang digunakan, pada teknologi komputer atau informasi ini tentu sudah jelas alat yang digunakan adalah sebuah perangkat komputer. Selain komputer, alat lain yang dapat masuk dalam kategori teknologi komputer adalah yang pertama, kalkulator. Yang kedua adalah komputer itu sendiri. Yang ketiga adalah jam. Komputer untuk memproses data, kalkulator untuk menghitung angka, dan jam adalah untuk mengukur waktu. Sampai di situ, kita lanjut dulu, biar bisa membandingkan di antara keduanya. Kita lihat teknologi komunikasi dari sisi alat yang digunakan. Nah, pada sisi alat yang digunakan, kalau teknologi komunikasi adalah alat-alat yang digunakan atau alat-alat yang sering digunakan untuk komunikasi dan juga transfer sebuah file. Contohnya, televisi. Kenapa televisi? Karena televisi itu adalah memberikan ataupun menyalurkan informasi dari si pembuat konten atau si pembuat acara kepada yang menontonnya. Yang kedua, radio hampir sama. Yang ketiga, HP. Yang terakhir adalah walkie-talkie. Sama-sama memberikan informasi atau komunikasi antara dua orang atau lebih. Dari sisi alat yang digunakan sudah agak mulai berbeda pengertiannya, namun itu hampir mirip-mirip juga. Selanjutnya kita lihat teknologi informasi atau komputer dari sisi fungsinya. Dari sisi fungsinya, kalau teknologi komputer itu adalah untuk menciptakan atau membuat sebuah program komputer yang nantinya dapat menghasilkan sesuatu. Contohnya seperti Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk membuat sebuah dokumen. Microsoft PowerPoint adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk membuat sebuah presentasi. Nah, dengan adanya aplikasi Word ini, Microsoft Word ini, pembuatan suatu tulisan menjadi lebih mudah dan juga cepat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dari yang awalnya kita menulis di batu pada zaman purba, setelah itu kita loncati langsung ke kita membuat di buku tulis, ke mesin tik selanjutnya, dan akhirnya kita bisa menggunakan komputer untuk tulis itu. Selanjutnya presentasi yang sebelumnya kita hanya bisa memberikan presentasi melalui hanya kata-kata saja, lalu menggunakan, kalau dulu itu kita pakai karton, kita buat di sana, kita gambar semua struktur yang akan kita sampaikan, sampai sekarang sudah bisa menggunakan presentasi dan dibantu dengan LCD untuk mempresentasikannya kepada orang banyak. Selanjutnya adalah Mozilla Firefox. Kita anggap Mozilla Firefox ini adalah salah satu web browser ataupun selancar, alat untuk selancar internet yang digunakan untuk memudahkan para pengguna agar dapat menjelajah dunia internet dengan lebih cepat. Kalau dulu dari awal ada Internet Explorer, ke Microsoft Edge, ke Mozilla Firefox, Opera ada juga. Lalu ada Google Chrome yang sekarang tentu menjadi salah satu web browser yang tercepat, karena itu juga tersambung juga atau terkait juga dengan peramban ataupun alat pencari yang paling sering digunakan, yaitu Google. Nah, kalau dilihat dari teknologi komunikasi dari sisi fungsinya, fungsi dari adanya teknologi komunikasi adalah untuk memudahkan individu satu dengan individu yang lainnya agar dapat menjalin komunikasi yang lebih baik.
meskipun terpisahkan oleh jarak. Contohnya adalah surat. Orang yang satu dapat menjalin hubungan meskipun terpisahkan jarak yang lumayan jauh. Walaupun pada saat itu, kalau kita pakai surat, sekarang kita mengirim surat mungkin diterimanya baru berapa hari setelahnya. Sebelum ada surat, bahkan kita menggunakan burung untuk kurir, dalam artian mengirimkan pesan itu. Nah, setelah itu ada teknologi yang dinamakan telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Dan yang paling mutakhir sekarang adalah ponsel, yang juga sama fungsinya sebagai surat. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi jauh lebih cepat dibandingkan surat. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari perbedaan ataupun dari pengertian dari sisi definisi, sisi alat yang digunakan, sampai sisi fungsinya. Fungsi dari adanya teknologi komunikasi dan teknologi komputer itu tentu agak berbeda, namun saling terkait seperti yang saya katakan. Teknologi komputer atau juga disebut teknologi informasi ini lebih banyak menitik beratkan pada hasil yang dapat diperoleh dari perangkat komputer yang ada pada saat itu. Sedangkan untuk teknologi komunikasi lebih menitik beratkan pada bagaimana data atau perangkat ini dapat tersampaikan antara orang satu ke orang lain. Bisa dicermati, bisa dibedakan antara teknologi informasi dan komputer dengan teknologi komunikasi. Nah, meskipun teknologi komputer dan teknologi komunikasi memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri saat ini kedua ilmu tersebut sudah tidak dapat dipisahkan jika kita memiliki zaman sekarang. Coba kita lihat perkembangan dunia di komputer dan dunia komunikasi. Sekarang komputer dan ponsel sudah bergabung menjadi sebuah smartphone. Dari smartphone kalian bisa mengakses Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin ponsel dan telepon itu hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi saja, menelpon teman ataupun menelpon pacar atau yang lain sebagainya. Tambah lagi, kalau sekarang ponsel pintar atau smartphone itu juga terhubung dengan satu hal yang disebut dengan internet. Jadi tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Makanya sekarang banyak mata kuliah ataupun istilah yang mengatakan bahwa teknologi informasi itu adalah teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disebut dengan TIK. Dengan mulai meluasnya perkembangan jaringan internet di dunia, kini komputer dan juga komunikasi sudah benar-benar tidak dapat dipisahkan. Munculnya media sosial merupakan contoh gabungan fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Aplikasi yang dibuat merupakan perkembangan teknologi komputer, sedangkan cara dalam berkomunikasi menggunakan media sosial merupakan perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan smartphone juga merupakan contoh gabungan dari manfaat perkembangan teknologi komputer dan juga komunikasi. Dari sisi komputer, smartphone atau telepon pintar dapat membuat program-program yang tidak kalah dari komputer, seperti mengedit gambar, video, audio, membuat media pembelajaran, bahkan membuat game. Namun sisi lainnya, smartphone juga dari sisi teknologi komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk menjalin hubungan jarak jauh seperti telepon, pesan instan, mengirim email, bahkan video conference atau video call. Nah, dari sekian pemaparan Bapak tadi, jadi bisa disimpulkan, ini juga Bapak mengambil dari Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007. Jadi pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan dan mengandung pengertian luas tentang segala aspek yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media menggunakan teknologi tertentu. Oke, kalau ada pertanyaan,
dari pemaparan Bapak tadi silahkan ditanyakan. Untuk saat ini pembelajaran ini akan Bapak akhiri atau pemaparan materi ini akan Bapak akhiri. Kalau mau bertanya silahkan di kolom komentar. Pemaparan Bapak ini, presentasi Bapak ini Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.